Perubahan untuk Indonesia Maju. Indonesia adalah negara besar. Tak hanya populasi penduduknya salah satu terbesar di dunia, hampir 280 juta jiwa, bumi pertiwi pun adalah tanah yang luas, subur dan indah. Begitupun kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, tak perlu diragukan lagi. Namun, Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan negara-negara maju lainnya. Penyebabnya adalah tata kelola dan karakter bangsa yang jauh dari nilai-nilai yang dibuat oleh para founding fathers atau pendiri bangsa, yakni berbudi luhur, sopan santun, tepo seliro, kepantasan dan kepatutan, gotong royong, dan saling menghargai. Nilai-nilai yang kini berkembang adalah individualisme, transaksionalisme, dan pragmatisme. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyampaikan hal itu pada apel siaga perubahan Partai Nasdem di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta kemarin. Menurutnya, Indonesia perlu gerakan perubahan. Gerakan yang tak hanya dimaknai secara fisik, tetapi juga sikap mental untuk berubah ke arah yang lebih baik dan sesuai karakter bangsa Indonesia. Gerakan perubahan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera dalam pandangan Surya Paloh adalah senapas dengan revolusi mental. Namun, gerakan yang digagas Presiden Joko Widodo itu hanya macan kertas, jauh panggang dari api alias gagal total. Seiring dengan tahun politik yang mulai memanas menuju pemilu 2024, gerakan perubahan dicurigai bahkan ditakuti, dianggap membabi buta dan akan membongkar tatanan berbangsa dan bernegara yang sudah baik. Di sisi lain, pemerintahan Joko Widodo menawarkan gerakan keberlanjutan yang disebarkan menjadi narasi terbaik dalam suksesi kepemimpinan pada 2024. Keberlanjutan yang terkesan untuk menjaga politik mercusuar seperti Ibu Kota Nusantara dan kekuasaan yang diemban oleh anak dan menantunya. Perubahan adalah sunatullah atau kesemestian, hukum alam yang senantiasa terjadi pada setiap elemen kehidupan. Tak ada yang kuasa menahan perubahan jika perubahan itu mutlak dilakukan untuk memperbaiki keadaan atau kehidupan. Demikian pula kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan adalah bagian dari dinamika perjalanan bangsa sejak zaman penjajahan Belanda hingga saat ini. Api perubahan bangsa ini tak pernah padam, terus menyala seiring semangat bangsa ini memperbaiki kehidupan sesuai Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Realitas hari ini masih terjadi ketimpangan dalam berbagai lapangan kehidupan seperti kemiskinan, hukum, demokrasi, pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia, dan sebagainya. Ketimpangan tersebut terjadi karena pembangunan yang sudah meminggirkan asas keadilan, asas yang paling hakiki ketika kita berdiri sebagai bangsa yang berfalsafah Pancasila sesuai dengan sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini seharusnya menjiwai seluruh aspek pembangunan. Indonesia akan mencapai usia 1 abad pada 2045 atau Indonesia Emas. Berdasarkan visi Indonesia 2045, Indonesia bercita-cita menjadi negara maju dan masuk sebagai kekuatan 5 besar dunia. Indonesia ingin mengejar pembangunan berkualitas dengan pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata sebesar 6-7%. Cita-cita yang tak mudah karena sejak saat ini harus meletakkan pondasi yang kukuh sebagai bangsa yang besar, disegani dan berdiri tegak sejajar dengan bangsa-bangsa yang lebih maju lainnya. Bung Karno berwasiat Indonesia bisa menjadi negara besar dengan jurus berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Tak elok rasanya jika berlanjut dengan revolusi mental yang gagal.